Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini saudara adalah dari Lukas pasal 21, di mana dari nats firman Tuhan ini kita akan belajar lagi dari sana, di mana di sana dikisahkan ada seorang wanita hebat. Wanita ini wanita yang tidak dipandang, tidak dihargai. Dia hanya seorang janda, dia miskin lagi, tetapi bagi Tuhan dia adalah wanita hebat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dia seorang yang tidak dianggap di depan manusia, tetapi bagi Tuhan dia adalah wanita hebat, wanita yang dipuji oleh Tuhan. Saya akan membacakan nas firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Puji Tuhan saudara. Konteksnya di sini adalah bahwa satu kali Yesus ada di rumah ibadah. Lalu kemudian ada tiba waktu untuk umat-umat Tuhan memberi persembahan-persembahan mereka. Lalu kemudian pada waktu itu Yesus mengamati ada banyak orang memberi persembahan, ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tetapi dari sekian banyak orang-orang yang mempersembahkan persembahan mereka, Yesus melihat bahwa ada seorang perempuan, seorang wanita hebat, di mana wanita ini dia adalah seorang janda. Dan wanita ini juga adalah seorang janda miskin. Tetapi dia ikut di rombongan orang-orang yang memberi persembahan itu. Dia persembahkan persembahannya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ketika Yesus melihat janda miskin itu memberikan persembahannya, Yesus memberi pernyataan. Di ayat 3 Yesus berkata, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Yesus memberi pernyataan bahwa dari begitu banyak, dari sekian banyak orang-orang yang memberi persembahan, pada waktu itu ada orang-orang kaya, mereka juga memberi persembahan yang banyak tentunya. Tetapi dari sekian banyak orang yang memberi persembahan, Yesus menegaskan bahwa
perempuan itulah yang telah memberi persembahan terbanyak. Wow, ada seorang wanita hebat di mata Tuhan, di mana dia dinilai sebagai wanita hebat karena dia memberi persembahan yang terbanyak. Nah saudara, saya ingin kita belajar nih dari perempuan yang miskin, janda, miskin lagi, tetapi bagi Tuhan dia perempuan hebat. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, kalau janda, ibu janda itu dan yang miskin itu, dia hebat di mata Tuhan. Saudara juga, setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara bisa menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Kita akan belajar dari perempuan ini, dari wanita hebat ini, sehingga apa yang membuat dia dipuji sebagai wanita hebat di mata Tuhan. Saudara, yang pertama yang saya lihat adalah bahwa wanita ini seorang janda, dia miskin. Tapi sekalipun dia janda, sekalipun dia miskin, dia tidak mau ketinggalan untuk tetap berbuat bagi Tuhan, tetap memberi persembahan bagi Tuhan. Itu yang menjadi cikal bakal akhirnya persembahannya itu dipuji oleh Tuhan, karena dia tidak mau ketinggalan. Sekalipun hidupnya susah, sekalipun dia hanya seorang janda dan dia miskin lagi, tetapi dia ikut mempersembahkan sesuatu yang dia punya kepada Tuhan. Dia tidak mau ketinggalan, dia berbuat sesuatu, dia memberi persembahan di hadapan Tuhan. Saudara, setiap saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, wanita hebat adalah wanita yang tetap mengerjakan sesuatu, tetap memberi sesuatu, tetap mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi kehidupannya. Apa yang sedang dia alami itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat, tidak beribadah misalnya, tidak menyembah Tuhan misalnya, tidak berdoa misalnya, tidak memberi persembahan kepada Tuhan misalnya. Artinya apa? Apapun yang saudara alami, wanita-wanita hebat adalah wanita yang tetap berbuat sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh janda miskin ini, sehingga Yesus memuji dia sebagai wanita hebat. Mari saudara, mungkin selama ini ada saudara yang karena kondisi kehidupan saudara, saudara sudah mulai pasif, saudara sudah mulai tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saudara sudah mulai fokus kepada perkara-perkara dunia oleh karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sekarang. Tetapi dengar, kita sudah belajar dari seorang janda miskin. Bayangkan saudara, mana lebih parah apa yang dialami janda miskin ini dengan apa yang saudara alami. Dia hanya seorang janda, dia membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan kemudian dia miskin, dia berjuang. Tetapi dalam kemiskinannya, dalam kesendiriannya, dia tetap berbuat sesuatu. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Wow, apa yang sudah saudara lakukan hari ini bagi Tuhan? Apa yang sudah saudara persembahkan bagi Tuhan? Saudara, atas berkat yang saudara terima, kalau janda miskin itu pun tidak lupa memberi persembahan kepada Tuhan, atas berkat-berkat yang saudara terima, persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Mengucap syukurlah, beri ucapan syukur saudara. Atau lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apakah untuk pembangunan rumah ibadah atau apapun itu. Lakukan sesuatu bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan yang saudara alami. Tetap kerjakan dan perbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kedua yang saya lihat saudara, dikatakan di sini, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Jadi dia memberi persembahan yang sangat sedikit, sangat tidak berarti mungkin dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya itu. Dia hanya mampu memberikan 2 peser. Yang kedua yang saya lihat dari wanita hebat ini saudara, dia tidak malu.
Karena dia sekalipun ada begitu banyak orang-orang kaya memberi persembahan dalam kekayaannya, memberi persembahan dalam apa yang mereka miliki. Tetapi wanita hebat ini dia tidak malu mempersembahkan, sekalipun itu sangat tidak bernilai di depan banyak orang. Tapi dia tidak malu mempersembahkan itu bagi Tuhan. Dia tidak malu berbuat sesuatu dalam keberadaannya, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tidak sedikit, saudara, orang-orang kadang berkata bahwa aku tidak dinilainya, aku tidak dianggapnya, aku malu, pakaian kenapa tidak ibadah misalnya, pakaianku kusuk sekali, pakaianku sudah compang-camping dan sebagainya. Saudara, jangan pernah malu. Dalam pengembalaan saya dan di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, saya selalu menegaskan bahwa di hadapan Tuhan kita sama, orang kaya, orang miskin itu sama saja. Saya selalu menegaskan itu, sehingga di gereja kami, saudara, tidak ada beda orang kaya dan orang miskin. Orang kaya tidak ada spesial, orang miskin sama saja. Tidak nampak orang kaya dan orang miskin. Karena kita sama di mata Tuhan. Jadi saudara, dalam kekurangan saudara, dalam mungkin saudara sebagai orang miskin dan sebagainya, jangan pernah malu. Saya mendorong saudara, jangan pernah malu. Berbuatlah apa yang bisa saudara lakukan. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Jangan malu dengan keberadaan saudara. Jangan malu dengan potensi yang kecil yang saudara punya. Itu besar di mata Tuhan. Jangan malu. Sekalipun saudara ada di tengah-tengah orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan saudara sendiri miskin di situ, jangan malu. Saudara anak Tuhan, saudara orang hebat, saudara perempuan-perempuan hebat di mata Tuhan. Jangan malu. Lalu kemudian saudara, Yesus berkata janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Apa sebabnya? Ayat 4 dia tegaskan, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Saudara lihat, hal berikutnya yang bisa kita belajar dari janda miskin ini adalah bahwa dalam kekurangan pun dia masih berbuat untuk Tuhan. Kalau orang-orang kaya tadi mereka mempersembahkan sesuatu karena memang mereka berkelimpahan, tetapi janda miskin ini dalam kekurangan dia tetap masih berbuat untuk Tuhan. Dalam kekurangan dia tetap mempersembahkan persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya wanita hebat ini total betul, saudara. Yesus menegaskan bahwa dia memberi seluruhnya. 2 peser itu merupakan nafkah yang dia perjuangkan, nafkah yang dia cari. Dan kemudian setelah dia mendapatkan 2 peser itu, akhirnya dia berikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi dia memberi apa yang dia punya. Saudara, luar biasanya Tuhan kita adalah dia tidak pernah menilai kita berdasarkan jumlah. Dia menilai kita berdasarkan apa yang kita mampu beri sesuai dengan kapasitas kita. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, berilah yang terbaik dari yang saudara punya. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya hanya punya ini, saya hanya memiliki ini dan sebagainya. Ya, bagi Tuhan tidak penting jumlah, tetapi bagi Tuhan yang penting itu adalah cara saudara, sikap hati saudara, dan saudara melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, seperti yang dilakukan janda itu. Dan bagi Tuhan, janda itulah yang telah melakukan dan telah mempersembahkan yang terbaik. Wow, saudara, ada seorang janda miskin yang tidak dinilai, tidak dianggap, tidak dihargai, mungkin di depan orang banyak. Tetapi bagi Tuhan, dialah perempuan hebat itu. Dialah wanita hebat, wanita tangguh itu. Kenapa saudara? Karena di dalam kekurangannya pun, dalam kemiskinannya pun, dia tidak berhenti. Situasi tidak menghentikan dia untuk berbuat sesuatu, untuk memberi sesuatu, untuk beribadah. Dia masih datang ke rumah ibadah, dia beribadah.
Tidak ada alasan bagi dia. Keadaan situasi yang dia alami tidak menghalangi untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan kerohaniannya. Lalu kemudian dia juga tidak malu sekalipun dia ada di tengah-tengah orang-orang kaya. Dia tidak malu akan keadaannya. Lalu kemudian saudara, dia memberi segalanya. Dia memberi seluruhnya. Total. Dia memberi secara total di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, wanita ini memberi yang terbaik. Dia wanita hebat yang mempersembahkan yang terbaik. Puji Tuhan saudara. Setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah wanita hebat yang keadaan dan situasi yang saudara alami, mungkin sulit, mungkin berat saat ini, itu tidak menghentikan, tidak menghalangi saudara untuk tetap melakukan kegiatan rohani saudara. Memberi bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman, menjadikan channel ini menjadi langganan saudara untuk setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini yang diposting jam 7 malam. Tuhan memampukan saudara. Lalu kemudian jadilah wanita-wanita hebat saudara yang tidak malu dengan keberadaan saudara. Karena saudara anak Tuhan, saudara istimewa di mata Tuhan. Bahkan janda miskin itu dinilai lebih daripada yang lain. Jangan pernah malu dengan keadaan saudara. Dan kemudian lakukanlah segala sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan total saudara. Puji Tuhan, jadilah wanita hebat. Kita sudah belajar dari janda miskin ini. Dia wanita hebat di mata Tuhan. Setiap saudara juga bisa menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba berdoa jamah dan lawat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tetapi sekalipun sulit seperti janda miskin ini, tentu saja ada begitu besar perjuangan hidupnya, tapi dia tidak pernah berhenti. Bapa di sorga, hamba berdoa jamah setiap anak-anak-Mu supaya tidak pernah lemah, tidak pernah berhenti dalam situasi yang mereka alami. Dan jamah juga mereka untuk tidak malu, tidak minder karena mereka anak Tuhan. Dan jamah juga mereka untuk mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa, berkati setiap wanita-wanita hebat yang telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.